Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Nasab itu tadi penting, ketakwaan yang pertama, yang kedua nasab itu sangat sedemikian penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang memiliki kadar ketakwaan paling tinggi. Ya, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka di sisi Allah, di mata Allah, dia memiliki ketinggian, kemuliaan. Al-Karim, mulia. Dijawab standar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang jawaban yang tepat. Tetapi orang yang bertanya tadi itu masih tidak terima, Pak. Masih tidak terima dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dijawab, ya, atqahum adalah orang yang paling bertakwa, manusia yang bertakwa di antara mereka. Faqalu, maka orang-orang itu, ini lebih dari satu berarti bertanya, yang bertanya ini, orang-orang itu kembali bertanya, laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami maksud atas pertanyaanku kepadamu ya Rasulullah, bukan itu, bukan itu. Kemudian Nabi bersabda, qala, Nabi tanggap dengan apa yang dimaksud oleh orang ini, berarti yang dimaksud adalah bukan masalah ketakwaan. Baik, kalau begitu kemudian Nabi menyusuli dengan jawaban qala fa Yusuf Nabiullah ibni Khalilullah. Kalau begitu Nabi Yusuf dong. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, anaknya nabi, dan anaknya kekasih Allah. Jadi Nabi Yusuf itu kan punya bapak namanya Yakub. Yusuf, Yakub itu nabi. Yakub punya bapak namanya Ishak. Ishak itu juga nabi. Jadi Nabiullah bin Nabiullah bin Nabiullah bin Khalilullah. Bapaknya Ishak ini adalah Ibrahim. Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah. Berarti jawaban Nabi ya memang itu. Tidak ada orang semulia Nabi Yusuf dari sisi kalau dari sisi ketakwaannya jelas, dari sisi keilmuan beliau, dan dari sisi nasab beliau. Ini tidak ada nabi yang berurutan seperti itu, Pak. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu hanya dua. Kalau Nabi Yusuf ini beberapa tingkat ke atas itu nabi semua. Nah, maka jawaban Nabi adalah Yusuf ibnu Nabiullah, ibnu Khalilullah. Seperti itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu, Pak, kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu. Dia selain memiliki keutamaan, kalau tentang wajah paras ini sudah Masya Allah, ya. Bahkan gara-gara paras yang ganteng itu beliau mampir masuk ke penjara, Pak. Jadi jangan seneng-seneng punya wajah ganteng, itu bisa jadi fitnah. Ya, meskipun bukan atas kesalahan beliau, karena gantengnya kemudian
ditaksir oleh banyak wanita, dan salah satu wanita yang naksir ini justru istri seorang penguasa gubernur di situ. Kemudian Nabi Yusuf menolak dan dibalikkan fakta, difitnah bahwasanya dia dituduh ingin ngerudo pokso gitu, memperkosa begitu, dilaporkan pada suaminya yang gubernur, kemudian dihukum masuk penjara itu. Tapi dalam cerita berikutnya yang memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara ini adalah lantaran ketampanan beliau, dan kelak yang mengeluarkan Nabi Yusuf dari kemuliaannya, dari ketampanan itu termasuk satu keutamaan yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kelak yang mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara itu adalah ilmu beliau. Ini satu-satunya Nabiullah yang memiliki kelebihan di bidang ilmu takwil, Pak. Takwil mimpi. Wah, ini kalau zaman sekarang, zaman togel, Masya Allah, ini pasti ini luar biasa, viral. Zaman itu sangat viral, sangat viral. Jadi mengartikan mimpi itu tidak sembarang. Ada semacam karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipelajari. Maka sungguh sesatlah kalau ada panduan buku tafsir 1000 mimpi, Pak. Kalau mimpi bertemu dengan buto atau raksasa, itu nomornya berapa dulu, Pak? Saya itu sempat agak hafal tuh, 97. Kalau bebek itu 3. Itu apa sekarang itu masih ada ya, Pak, togel-togel itu, Pak? Masih ada, Pak? Tidak ada nih. Dulu memang sempat diformalkan di negeri kita itu ada Porkas, ada SDSB itu ya, ada macam-macam itu. Diformalkan jadi Porkas ya. Dan itu booming sekali. Tapi konon setelah itu dihapus, itu masih ada, Pak. Namanya togel, itu ya gelap. Namanya toto gelap, itu ya gelap. Sampai sekarang itu ada kok, ada. Jadi kalau kita coba jalan itu, ya maaf kalau ke pinggir-pinggir pasar, kadang-kadang ke tukang beca itu, dia masih oret-oretan gitu. Itu ngeramal namanya, ngeramal. Mimpi apa, nanti diterjemahkan mimpinya. Kalau misalkan mimpi beruang itu 50. Saya itu sampai hafal, Pak, karena ada lodruk Jawa Timur itu yang melawakkan itu, dan rupanya pemain lodruk ini pada hafal angka-angka itu. Jadi saya dengarkan kaset itu dulu waktu SD itu sampai hafal beruang 50, bebek telu gitu, buto 90 itu ada itu. Ya cuman itu. Tapi bukunya pernah tahu juga, saya tebel gitu. Bukunya itu tebel gitu, ada lah. Gambar apa, nomornya berapa itu ada. Dan sepertinya sampai sekarang ini meskipun sembunyi-sembunyi itu ada, masih ada. Nah, kembali ke takwil mimpi. Takwil mimpi Syekh Al-Albani saja yang sedemikian masyhur penguasaan tentang ilmu hadis, beliau menyatakan jangan tanyakan saya tentang mimpi karena saya tidak punya keilmuan tentang mimpi. Ini Syekh besar. Apalagi cuman ya kita-kita. Jadi tidak perlu mengotak-atik mimpi, ya, Pak. Hanya ajaran Rasulullah SAW, mimpi itu ada 3. Mimpi itu kalau menyeramkan, menakutkan itu dari setan. Kalau mimpi itu ada yang dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, isyarah mimpi itu. Terus ada yang hanya merupakan kembang tidur, itu alam bawah sadar kita yang muncul di dalam tidur kita itu. Dan bimbingan Rasulullah SAW, apabila kalian mendapati mimpi yang menakutkan, yang tidak mengenakkan, itu disarankan untuk begitu bangun kemudian memindahkan kepala, meludah 3 kali ke kiri, itu ya, meludah 3 kali ke kiri. Dan mimpi buruk itu tidak perlu dicerita-ceritakan. Itu. Ini bimbingan Rasulullah SAW tentang mimpi. Adapun pentakwilan mimpi ini tidak
tidak ada bimbingan-bimbingan di dalam pensyariatan kita. Tidak ada kitab yang bisa dipelajari kecuali kitab-kitab sesat semacam mujarobat, semacam kitab-kitab tafsir mimpi seperti tadi itu tidak perlu kita baca, tidak perlu kita ikuti. Jadi jawaban Nabi SAW, Nabi Yusuf itu memang ada beberapa sisi yang memang beliau memiliki keutamaan yang sangat utama. Ya. Jadi Khalilullah itu hanya ada dua di muka bumi ini, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi di mana ada seseorang yang punya bapak seorang nabi, punya mbah seorang nabi, dan punya buyut seorang Khalilullah kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Maka baginda Nabi menjawab, Yusuf, kalau memang bukan yang dimaksud itu orang yang lebih mulia, itu adalah orang yang paling mulia adalah orang yang ketakwaan. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya ketakwaan, kemuliaan seseorang ini bisa bersumber dari tadi yang pertama dari ketakwaan. Dari ketakwaan. Atqahum kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum, sama orang yang paling bertakwa. Ini rumus utama. Orang yang paling mulia, kadar kemuliaan seseorang itu ditimbang atau segaris lurus dengan kadar ketakwaan. Yang kedua dari nasab. Dari nasab tadi itu. Kenapa dari nasab? Karena Rasulullah SAW serta-merta menyampaikan Yusuf ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya nasab itu memang diperhitungkan di dalam Islam. Maka kalau seorang laki-laki mau atau seorang wali mau menikahkan anaknya, itu untuk memilih perempuan itu kan ada 4 itu Pak. Yang pertama adalah lima liha, tentang hartanya. Kalau bisa ya yang punya harta. Li jamaliha, cantiknya, gitu kan. Kemudian li ashabiha, nasabnya, li nasabiha. Kemudian yang keempat ini adalah li diniha. Ya, ini pertimbangannya adalah agamanya. Tetapi fasfar fidatid taribat siadat, apabila kau mengambil pertimbangan yang tentang agama tadi itu, maka engkau akan beruntung, maka engkau akan berhasil. Artinya kalau kita menyandarkan pada ketakwaan ini, maka urusan masalah nasab, masalah harta, masalah kecantikan tadi akan include gitu. Ini menunjukkan bahwasannya masalah nasab ini meskipun tidak sesuatu yang utama, tetapi di dalam Islam juga dipertimbangkan. Anak seorang pelacur akan beda dengan anak seorang ulama, misalnya seperti itu. Anak seorang, ya mau tidak mau akan beda Pak. Mau tidak mau akan beda. Di sini ada pertimbangan-pertimbangan, ada nilai-nilai tertentu. Ada nilai-nilai tertentu, meskipun bukan satu-satunya, meskipun tidak mesti juga. Kalau anaknya nabi pasti jadi nabi, kalau anaknya ulama pasti jadi ulama, tidak tentu juga. Karena kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an, sampai gedelep-delep itu untuk mengikuti ayahandanya sendiri yang seorang rasul, ya karena tidak mendapat hidayah dari Allah, ya dia tidak beriman. Itu ada lagi yang bukan siapa-siapa tetapi memiliki kemuliaan sedemikian mulia, sampai-sampai Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada pemuda dari Yaman, kalau bertemu dengan pemuda dari Yaman, maka kamu sampaikan salamku dan mintalah engkau didoakan oleh dia. Karena pemuda ini memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan. Dia bukan siapa-siapa, bahkan sepanjang hidupnya pun tidak sampai sempat ketemu dengan Nabi gitu.
Karena apa? Ternyata karena sedemikian berbaktinya kepada ibundanya, sedemikian berbaktinya kepada orang tuanya, sehingga dia mengalahkan keinginannya, kerinduannya untuk bertemu dan berguru kepada Nabi gara-gara ngeboti ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Nah, makanya inna akramakum indallahi atqakum. Nasab itu tadi penting, ketakwaan yang pertama, yang kedua nasab itu sangat sedemikian penting. Demikian disampaikan detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam